Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi tentang kebun angin, wind farm. Merupakan salah satu dari energi terbarukan. Jadi kebun angin atau wind farm ini memanfaatkan energi dari angin, yaitu mengubah kinetik energi dari angin menjadi tenaga listrik. Cukup populer, makin banyak, walaupun sebenarnya teknologinya sudah cukup, penggunaan energi angin sudah cukup lama, namun penggunaan di bidang listrik baru kira-kira 20-30 tahun terakhir ini. Dia energi yang berkelanjutan, sustainable, energi yang terbarukan, masih belum banyak, tapi dampaknya bagi lingkungan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan energi dari fossil fuel. Biasanya wind farm ini, kebun angin ini terdiri dari banyak turbin-turbin angin yang saling tersambung dengan jaringan listrik yang lalu dikirim ke pengguna. Angin dari lepas pantai itu lebih steady, lebih konsisten gitu ya, dan lebih kuat dibandingkan dengan di darat. Dan juga dampak visualnya, keindahan dan sebagainya itu tidak begitu nyata dibandingkan dengan di darat. Walaupun saat sekarang belum banyak karena membutuhkan konstruksi dan operasi yang lebih banyak dibandingkan yang di darat. Tapi masa ke depan diperkirakan akan banyak offshore wind ini, angin di lepas pantai. Sementara kalau di darat lebih mudah pemasangannya, kemudian relatif lebih mudah pemasangannya, tapi visual impact-nya terlihat lebih nyata, jadi mungkin kurang indahnya lah begitu ya. Dan sampai di tahun 2020, energi yang disuplai itu 1.600 terawatt-hour dalam setahun, yang merupakan 5% dari seluruh listrik yang dihasilkan dari seluruh dunia, dan konsumsinya 2% dari seluruh dunia. Dan setiap tahun 2020 bertambah 100 gigawatt, sehingga total yang terpasang di akhir tahun 2020 itu 730 gigawatt. Masih sangat kecil, tapi terus berkembang. Salah satu kelemahan dari angin adalah dia bervariasi, tidak konstan, sehingga diperlukan power management untuk hibrid dengan sumber-sumber energi yang lain. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan perakiraan angin, sehingga bisa memungkinkan produksi yang optimal. Kita lihat sedikit video pendek tentang Bayu ini. Okay, have a look at this wind farm in the California desert. A hot desert next to tall mountains, an ideal place for a lot of wind. Here's another one on the windy prairies of Wyoming. Now, today's wind turbines are much more complicated machines than the old prairie windmills, but the principle is the same. Both capture the wind's energy. Okay, here's how it works. First, a wind turbine blade works sort of like an airplane wing. Blowing air passes around both sides of the blade. The shape of the blade causes the air pressure to be uneven, higher on one side of the blade and lower on the other. And that's what makes it spin. The uneven pressure causes the blades to spin around the center of the turbine. On the top, there's a weather vane that's connected to a computer to keep the turbine turned into the wind so it captures the most energy. Now, the blades are attached to a shaft, which only turns about 18 revolutions a minute. And that's not nearly fast enough to generate electricity by itself. So, the rotor shaft spins a series of gears that increase the rotation up to about 1,800 revolutions per minute. And at that speed, the generator can begin to produce electricity. So, why are wind turbines so tall? Well, the higher up you go, the windier it is. More wind naturally means more electricity. Larger turbines can also capture wind energy more efficiently.
The blades can sweep a circle in the sky with a diameter longer than a football field. Now, what's really cool is that even a small wind farm like this one in Wyoming can generate enough electricity to power more than 9,000 homes, and larger farms can provide much more clean energy for our homes and businesses. And it's not just on land that turbines can capture the wind. Our oceans and the Great Lakes provide a reliable and consistent source of wind that we can capture and turn into electricity. The Energy Department is supporting innovative offshore wind projects that will help build some of the first offshore wind turbines in U.S. waters. As the wind energy industry continues to grow, offshore development has the potential to significantly boost domestic renewable energy production, especially in coastal areas. With more than 50% of the U.S. population living within 50 miles of a coastline, capturing wind off America's shores has the potential to provide energy to countless homes and businesses. Wind energy, on land or offshore, a reliable and renewable clean energy source, helping move America toward energy independence. Baik, nah sekarang yang menarik adalah statistiknya, performance dari energi-energi yang ada di dunia ini. Salah satu indikasi yang diberikan oleh Our World in Data itu sumber-sumber energi apa yang aman dan bersih. Jadi di sini diberikan indikasi dua kriteria, kematian, tingkat kematian terkait dengan sumber energi tersebut dan emisi gas rumah kaca. Di sini diberikan coal sama oil, batu bara sama minyak. Itu selain emisi GHG yang paling tinggi juga kematian paling tinggi. Ada dua penyebabnya untuk tingkat kematian. Pertama adalah memang porsinya besar. Coal itu 25% dan oil itu 31% dari seluruh penggunaan energi. Ini diberikan di data untuk tahun 2019 di sebelah kanan. Dan kedua, kematian itu disebabkan bukan hanya pada pekerja, tapi juga kematian yang diakibatkan oleh polusi udara pada penduduk, pada masyarakat. Oleh sebab itu angkanya cukup tinggi. Kemudian juga sumber-sumber daya yang lain dan angin di bawah, ini kematiannya 0,04, dan emisi gas rumah kacanya 4 ton. Jadi relatif rendah walaupun pemakaiannya masih 2% dari seluruh global energi, tapi sudah cukup baik. Nah, satu yang menjadi catatan dari sini adalah belum banyak riset, belum banyak penelitian yang dilakukan untuk indikasi keselamatan dan juga tingkat kebersihan, cleanness dari source energi ini. Ini ada beberapa catatan di bawah diberikan. Nuklir juga cukup rendah angkanya, dan ini sudah melibatkan 2 kasus kecelakaan, Fukushima dan Chernobyl. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan nuklir itu, kalau hanya melihat tingkat kematian pada pekerja, maka nuklir yang paling aman, dan juga emisi gas rumah kacanya yang paling rendah. Ada satu kejadian baru-baru saja beberapa bulan yang lalu di Osborne di Inggris, di mana mereka pada saat melakukan pekerjaan maintenance, pemeliharaan di turbin, salah satu turbin, pada saat pengangkatan dan jatuh ke laut. Ada video pendeknya. Juga 126 ton, kemudian klemnya juga seberat 3 ton, peralatan yang lain mungkin sekitar 150 ton yang diangkat dan lepas sehingga jatuh ke laut. Wind farm ini sudah beroperasi sejak 2011 dan tanpa masalah, lalu tiba-tiba muncul kejadian seperti ini. Bisa dilihat pekerjaannya juga cukup besar, berat, dan mengangkat yang
besar-besar gitu ya, tidak mudah. Di sisi lain ada lagi statistik untuk wind farm. Jadi ada jumlah kecelakaan yang melibatkan manusia, totalnya ada 3 ribuan mulai dari tahun 2000 sampai 2021, Juni 2021 ini. Jumlah kecelakaannya 3033 dan makin tinggi karena memang pekerjaan terkait dengan wind farm makin banyak. Ini di darat dan di laut. Kemudian jumlah kecelakaan dengan orang meninggal itu 156 dan perlu dicatat bahwa satu kecelakaan bisa mengakibatkan beberapa kematian. Jadi ini hanya jumlah kecelakaannya saja dan juga jumlah cedera. Di bawah diberikan jenis-jenis cedera yang biasa terjadi di pekerjaan wind farm, wind turbine. Juga properti terhadap aset, terhadap material, terhadap peralatan. Yang paling sering terjadi adalah blade failure. Jadi turbin blade-nya itu gagal, pecah dan berterbangan gitu. Jaraknya yang bisa sampai 1 mil. Ada beberapa kejadian di Jerman sampai kena ke bangunan-bangunan yang dekat. Oleh sebab itu keluar peraturan baru di Finlandia dan di Jerman sekarang bahwa jarak minimum wind turbine itu harus 2 km minimum dari pemukiman. Kemudian kejadian juga cukup sering adalah kebakaran, kedua yang paling banyak karena ada peralatan listrik di atasnya, kabel-kabel dan beberapa material yang bisa terbakar sehingga juga cukup sering terjadi kebakaran. Dan yang lain adalah lemparan es. Jadi pada saat musim dingin di negara-negara 4 musim ada es yang menempel di turbin blade-nya tersebut dan kalau berputar dia bisa terlempar. Di sini ada catatannya sampai 140 meter dari lokasi turbinnya dan di Kanada dibatasi sampai 305 meter dari turbin. Hal yang lain terhadap lingkungan. Jadi ada 306 kecelakaan yang melibatkan lingkungan dan mulai tahun 2007 diwajibkan untuk melaporkan semua kejadian terkait dengan lingkungan termasuk juga kematian pada hewan-hewan liar, wildlife. Dan dari 306 itu, 106 terlibat dengan kematian burung. Diperkirakan tahun 2012 sendiri ada 600 kelelawar yang meninggal karena wind turbine yang terpasang di Amerika. Pada saat ini wind turbine yang terbesar itu di Amerika. Dan 1,4 juta burung diperkirakan akan mati pada saat Amerika mencapai 20% target wind generation di tahun 2030. Mengapa begitu? Karena biasanya wind turbine ini dipasang di daerah-daerah yang anginnya kencang dan angin ini juga digunakan di sini dikatakan sebagai highway. Jadi sebenarnya untuk jalan untuk terbangnya burung, terutama burung-burung yang pemangsa karena ada blind spot di matanya sehingga tidak bisa melihat dengan jelas pada saat turbin tersebut berputar. Dan risiko yang lain adalah selain dari migrasi ini juga untuk mencari makan, tempat mencari makan dan tempat berkembang biaknya dia juga bisa terganggu dengan turbin ini. Pesannya adalah energi terbarukan sekarang lagi euforia karena kita dikaitkan dengan gas rumah kaca, kenaikan temperatur 1,5 derajat sehingga banyak berlomba-lomba orang berlari ke energi terbarukan. Namun juga di sisi lain energi terbarukan juga memiliki dampak-dampak yang perlu kita perhitungkan, terutama terkait dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, precautionary principle seperti yang dicanangkan di dalam Sustainable Development. Itu saja dari saya mungkin Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Palwijaya atas penyampaian safety moment-nya. Langsung saja kita mulai acara pokok kita. Waktu kami persilahkan Pak Koko Friansyah. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih pada rekan-rekan semua telah hadir di acara webinar ini. Mungkin saya izin share screen dulu ya Pak. Ya, silakan. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Koko Friansa. Saat ini saya sebagai dosen di Institut Teknologi Sumatera di program studi Teknik Sistem Energi. Hanya saja di ITERA juga ada pusat studi ya, yang biasa disebut Pusat Riset Inovasi, Konservasi, dan Energi Terbarukan. Nah, di ITERA juga ada semacam unit pelayanan. Jadi PLTS ini dijadikan unit pelayanan bagi yang ingin yang meneliti maupun bekerja di PLTS. Namanya itu UPT, Unit Pelayanan Terpadu PLTS. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa S3 juga di bawah bimbingan Pak Edi. Ya, jadi saya sambil jadi dosen sebagai mahasiswa juga. Baik, saat ini saya akan menyampaikan tentang PLTS yang sudah dibangun di ITERA. Hanya saja saya lebih fokus ke pendidikan, penelitian, maupun layanan terpadu. Di sini saya akan menyampaikan dulu Pusat Studi Riset dan Inovasi. Nah, di sini dia baru terbangun pada tahun 2020, artinya masih baru. Dan di sini fokus dari pusat studinya ini adalah mengembangkan teknologi energi terbarukan maupun pengembangan kawasan yang berkelanjutan. Fokus utamanya itu adalah daerah Sumatera, gitu, Pulau Sumatera. Karena memang di ITERA sendiri visinya itu adalah cakupannya itu adalah di daerah Sumatera. Walaupun kampus di ITERA sendiri berada di Lampung. Nah, program-program yang dicapai oleh pusat studi yaitu adalah mencari energi yang berpotensi dari di daerah Sumatera, gitu. Kemudian solusi-solusi apa saja yang bisa dikembangkan dan apa yang bisa diteliti ya, sehingga bisa berkelanjutan. Nah, kalau di program sendiri, kita mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo, yaitu berkomitmen terhadap Paris Agreement, bahwa Indonesia berkomitmen menerapkan EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan juga 28% tahun 2038. Kemudian menurunkan gas rumah kaca sebesar 1.927 ton karbon dioksida per tahun. Dan PLTS ini juga mendukung sustainable goal, yaitu sebagai pendidikan yang berkualitas, kemudian energi bersih, kemudian ada infrastruktur, dan ada juga pengembangan kawasan di daerah komunitas maupun di perkotaan. Nah, PLTS ITERA sendiri tidak dibangun oleh secara pribadi ITERA, tapi bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Perusahaan yang kita kerjasamanya adalah dari PT Wika Energi maupun PT San. Di sini terbangunnya PLTS ini adalah kerjasama dari ketiganya, ITERA, PT Wika, dan PT San. Nah, perannya apa saja yang digarap oleh PLTS ini? Yang pertama, teknologi modul surya. Nah, modul surya sendiri yang
yang baru dibangun itu adalah bertipe polikristalin, dan selanjutnya akan dikembangkan di modul-modul teknologi yang lainnya. Kemudian mandiri energi, ITERA berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listriknya sebesar 100% target. Jadi harapannya kampus ditopang oleh EBT sebesar 100%. Nah, yang sudah dilakukan saat ini adalah pengembangan di PLTS. Kemudian peran PLTS adalah sumber daya manusia. Dari PLTS sendiri ada kegiatan pendidikan maupun kegiatan penelitian. Nah, dan dari PLTS sendiri kita juga tidak hanya untuk dikonsumsi secara pribadi, tapi juga ke masyarakat. Kita ada program namanya layanan kepakaran. Mungkin di sini kita lihat nonton video dulu, Pak, sambil lihat profilnya mungkin ya, Pak. Apakah sudah terlihat videonya, Pak? Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ITERA berkapasitas 1 MW peak ini dibangun atas kerjasama antara Institut Teknologi Sumatera dengan PT Wijaya Karya Persero Tbk dan PT Surya Utama Nuansa. PLTS yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektar ini menjadi laboratorium pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia yang dibangun di lingkungan kampus. Sebagai kampus berbasis teknologi, ITERA memiliki harapan yang tinggi dalam memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sumatera dan Indonesia. Dengan moto Smart, Friendly, dan Forest Campus, ITERA senantiasa memaksimalkan potensi lingkungan tropis di Indonesia yang kaya akan sinar matahari menjadi sebuah energi yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah energi listrik sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan energi tersebut, ITERA senantiasa mengedepankan kelestarian lingkungan dan konsep continuous improvement atau proses perbaikan yang berkelanjutan. Untuk itulah, ITERA membangun PLTS 1 MW peak tanpa baterai dengan sistem on-grid sehingga dapat melakukan ekspor-import energi listrik dengan PLN. Hal ini bertujuan untuk menekan pembangunan PLTS yang sangat besar pada komponen baterai. Dengan membangun PLTS 1 MW peak, ITERA secara resmi memiliki laboratorium energi terbarukan. Laboratorium Energi Terbarukan ITERA akan menjadi pusat energi terbarukan yang dapat diakses tidak hanya oleh sivitas akademika ITERA, tetapi juga masyarakat Sumatera dan Indonesia. Dengan dibangunnya PLTS dan Laboratorium Energi Terbarukan tersebut, ITERA menjadi kampus pertama di Indonesia yang mencanangkan diri sebagai kampus mandiri energi. Dan selain itu, ITERA juga hadir sebagai kampus yang menjadi etalase perkembangan teknologi, terutama energi terbarukan di Pulau Sumatera. Besar harapannya dengan dibangunnya PLTS pembangkit listrik tenaga surya di ITERA. Ini merupakan kerjasama antara Winer dan ITERA. Diharapkan akan lahir inovasi-inovasi baru di sana karena kita akan membaurkan dari sisi bisnis maupun dari sisi akademi. PLTS untuk pemulihan ekonomi nasional siap! Proyek ini adalah keberhasilan sinergi dari pemerintah daerah Lampung, BUMN, sektor pendidikan, dan pihak swasta untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan demi masa depan energi yang lebih baik. Sun Energy merasa bangga menjadi bagian bagi terciptanya energi ramah lingkungan di perguruan tinggi. Sun Energy turut membantu mahasiswa untuk mengembangkan penelitian mengenai sistem energi tenaga surya. Harapan kami, Sun Energy dapat terus menjadi bagian dari perubahan masa depan energi baru dan terbarukan di berbagai perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke.
Keberadaan laboratorium PLTS 1 MW di Institut Teknologi Sumatera yang dibangun atas kolaborasi ITERA, PT Wijaya Karya, dan PT Surya Utama Nuansa menjadi kebanggaan kami tersendiri dalam pengembangan renewable energy. Tidak hanya itu, ITERA juga menjadi kampus dengan laboratorium PLTS terbesar di Indonesia yang diharapkan menjadi pusat munculnya inovasi dan riset-riset baru tentang energi surya. Laboratorium PLTS ITERA tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh para dosen dan mahasiswa ITERA saja, tetapi juga oleh para dosen dan mahasiswa kampus lainnya, para peneliti hingga tenaga profesional. Atas capaian ini, ITERA menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan laboratorium PLTS 1 MW ITERA, khususnya kepada PT Wijaya Karya Energi dan PT Sun. Semoga PLTS ITERA dapat menginspirasi perguruan tinggi dan pihak-pihak lainnya dalam pengembangan energi terbarukan. PLTS untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, baik. Mungkin itu profil singkat dari PLTS ITERA. Untuk PLTS sendiri akan dikembangkan untuk memenuhi beban yang saat ini gedung yang sudah dibangun di ITERA. Hanya beberapa bangunan ya yang ada di kampus. Di sini ada seperti Wisma ya, kemudian ada gedung perkuliahan, ada gedung asrama, dan juga ada kebutuhan listrik di kebun raya. Nah, di sini ada profil dari beban yang dibutuhkan, totalnya itu sekitar 2 MW. Nah, sebelum ke penjelasan di PLTS, mungkin ada istilah-istilah yang sering muncul baik di istilah di PLTS, di fotovoltaik maupun di solar cell. Nah, di sini ada istilah pembeda ya, pembeda antara solar cell, kemudian PV modul, kemudian ada PV panel dan ada PV array. Nah, solar cell sendiri di sini bermulai dari jenis material ya, material fotovoltaik yang menghasilkan tegangan. Solar cell ini dia bisa menghasilkan 0,5 volt. Ya, jadi ada satu kutub positif dan negatif. Nah, solar cell ini kemudian digabung ya, digabung-gabung baik secara seri maupun paralel, kemudian disatukan dalam satu lempeng ya, atau modul, maka ini disebut PV modul. Nah, mengapa digabung di seri dan paralel? Karena tegangannya tidak mencukupi untuk kebutuhan beban sendiri. Karena di solar cell sendiri dia hanya tegangannya itu sekitar 0,5 sampai 1 volt. Sedangkan untuk beban sendiri dia bisa mencapai puluhan volt. Sehingga untuk memenuhi tegangan tersebut dipasang seri maupun paralel. Nah, kemudian setelah PV modul dipasang juga baik seri maupun paralel lagi. Biasanya PV modulnya juga ada batas tegangan juga. Misalkan PV modul 24 volt gitu, atau PV modul 37 volt. Kalau misalkan bebannya membutuhkan ratusan volt gitu, sehingga perlu dipasang seri lagi supaya bisa memenuhi tegangannya. Nah, kumpulan gabungan-gabungan dari PV modul sendiri ini disebut namanya PV panel ya, di gambar C. Nah, setelah di PV panel, kemudian kadang juga tidak cukup juga gitu, karena keterbatasan luas gitu ya, luas daerah, keterbatasan tempat gitu. Jadi dipasang di tempat yang misalkan yang terpisah misalkan, ya, dipasang seri gitu. Nah,
satu seri ini kadang disebut sebagai string, ya, string atau string of panel, PV string. Nah, kemudian dari string ini digabung lagi beberapa panel string-string yang lain ya, maka ini disebut PV array. Dan nanti atau bisa diartikan ya susunan PV atau PV array. Nah, ini yang sudah terpasang di kampus ITERA. Kalau di video tadi masih 300 kilowatt peak. Nah, sekarang sudah selesai ya. Sudah 1 megawatt peak. Nah, di sini dia sudah saat ini ya kondisinya sudah full terpasang, kemudian inverternya sudah terpasang dan sudah terkoneksi ke gedung, sudah terkoneksi ke beban. Di sini 1 megawatt peak membutuhkan lahan sekitar 1 hektar. Nah, di sini tempatnya juga kadang sesuai dengan proposal di awal ya. Ini tempatnya tidak di sini gitu. Ini tempatnya di dekat jalan ya rencananya gitu. Tapi karena beberapa pertimbangan gitu ya, karena faktor estetika maupun efisiensi gitu, akhirnya dipilih tempat ini. Di lahan kampus yang di dalam ya, kalau yang sebelumnya itu di luar ya, dekat jalan. Nah, PV string ini tadi kumpulan dari seri ya, jadi seri di dalam satu ini ya, satu barisan gitu. Nah, di sini si string tadi terdiri dari beberapa modul tadi. Nah, modul sendiri jenisnya itu menggunakan solar cell polikristalin ya, yang sudah umum yang digunakan ya, dengan tegangan VOC-nya itu sekitar 39,8 volt. Untuk nominal sendiri itu sekitar 37 volt dan daya keluarannya itu sekitar 330 watt peak. Nah, kemudian disusun satu seri, satu string itu menghasilkan sekitar 851 volt. Sehingga menghasilkan satu string itu sekitar 7.590 watt peak. Nah, di sini kalau sesuai gambar ya, ini misalkan yang satu baris ini ada satu string ya. Yang di bawah satu string, yang di atas satu string, berarti ada 2 string. Ya. Ilustrasinya bahwa string 1 dan string 2 itu di dalam satu, istilahnya tuh satu jajaran tiang gitu. Kemudian disusun beberapa jejer gitu ya, sampai sekitar 132 string. Kemudian inverter yang digunakan ya, karena PLTS sendiri itu keluarannya adalah arus DC ya, sedangkan beban di gedung ITERA itu adalah beban AC. Artinya ada semacam konverter yang mengubah arus DC ke AC. Inverter yang digunakan adalah merek dari Huawei ya, Sun 2000 ya, 100 KTL M0. Dan di sini inverternya itu mampu menerima tegangan sebesar 1100 volt. Dengan rate tegangannya itu sekitar 600 volt. Outputnya sendiri itu 3 fasa dengan tegangan 380 volt ya, atau 400 volt. Yang masing-masing 380 volt bisa menghasilkan arus 152, sedangkan yang 400 volt itu 144,4 ampere. Nah, di sini sedangkan outputnya sendiri itu sekitar 100.000 watt. Jadi satu panel ini ya, satu panel inverter ini bisa menghasilkan daya 100.000 watt dengan efisiensi sekitar 98,6%.
Nah, fitur apa saja yang dimiliki oleh inverter yang digunakan? Yang pertama ada proteksi ya. Proteksinya itu ada berupa proteksi dari switch ya. Kita punya switch masukan DC, jadi ada misalkan terjadi kegagalan di PV bisa menggunakan switch on off ya. Kemudian ada proteksi anti islanding ya. Maksudnya proteksi anti islanding ini kalau misalkan gridnya mati ya, atau blackout atau listrik padam, si PV-nya ini, si inverter ini tidak boleh menginjeksi listrik ke grid gitu. Karena kalau dia misalkan mati ya, gridnya mati, terus dia masih mengirimkan listrik, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi. Contohnya misalkan listrik PLN-nya mati gitu ya, ada yang sedang bekerja, tiba-tiba ada yang mengirimkan listrik dari PLTS, maka dia bisa kesetrum. Atau misalkan listrik mati ya, ada beberapa komponen yang seharusnya dia padam ya, tapi dialiri PV dia jadinya menerima arus gitu ya, sehingga berbahaya. Artinya kalau listrik padam dia menerima sinyal bahwa si inverter ini tidak boleh injeksi ke grid, tapi untuk dikonsumsi lokal saja. Nah, kemudian proteksi yang ketiga itu adalah proteksi overcurrent, tidak melebihi arus yang dia terima gitu ya. Ya, current yang tadi sekitar 140 ampere ya. Kalau misalkan dia kelebihan, maka dia terjadi proteksi. Kemudian ada input reverse ya. Kalau misalkan terbalik koneksinya, maka harus ada proteksi. Kalau tidak ada proteksi, maka bisa meledak, bisa terbakar device-nya ya. Kemudian ada deteksi string failure. Ya, string failure ini maksudnya di PV sendiri itu ada kegagalan, baik kegagalan arus ini ya, arus yang dihasilkan oleh masing-masing modul maupun masing-masing sel, terkadang tidak sesuai yang antar misalkan kondisi yang modul satu dengan modul sebelahnya ya, atau string satu dengan string sebelahnya tidak sama tegangannya, artinya ada mismatch. Nah, dengan adanya mismatch tersebut, maka ada beberapa kegagalan yang ada di PV gitu. Kemudian ada proteksi antar lonjakan arus DC maupun arus AC. Kalau misalkan terjadi lonjakan listrik, maka si inverter bisa memproteksi. Kemudian ada insulasi ya, ada resistan insulasi. Ini maksudnya di kabel yang sendiri harus memiliki insulasi yang baik, terutama kabel yang menempel di konektor ya, ataupun di terminal inverter. Kalaupun misalkan terjadi misalkan maintenance atau ada pemeriksaan gitu, sedangkan PV-nya masih menyala gitu, masih on, bisa terjadi kesetrum yang ininya ya, yang melakukan maintenance, karena insulasinya tidak baik. Nah, dia mengukur ada resistance yang ada di kabelnya gitu ya. Kalau misalkan dia terkelupas, berarti ya resistannya dia bisa mendeteksi gitu ya. Nah, kelebihan lain inverter yang digunakan bisa ada protokol komunikasi, yaitu adalah protokol komunikasi RS485, ada protokol komunikasi USB dan juga M-Bus. Nah, yang umum adalah RS485 ya. Di sini bisa menggunakan protokol Modbus yang bisa dikembangkan ya. Bisa dikembangkan di berbagai macam project. Misalkan RS485 untuk mengirimkan data ke
cloud misalnya, ke internet. Artinya perlu semacam konverter. Konverter misalnya S485 ke LAN. Gitu. Atau juga ingin datanya disimpan ya, atau juga diolah pribadi. Bisa menggunakan, misalkan digunakan untuk Raspberry Pi gitu ya. Maka perlu ada semacam konverter S485 CAN ya, CAN bus. Nah, kemudian datanya itu bisa diolah ya di Raspberry, kemudian bisa untuk ditampilkan ya, atau juga disimpan, ya, atau juga diolah untuk beberapa penelitian. Kemudian ada fitur lainnya itu adalah M-Bus. Di sini ada fitur M-Bus ini bisa terhubung langsung dengan komputer. Ya, kalau yang S485 ya ini adalah microcontroller kan. Kalau yang ini dia komputer atau levelnya server gitu. Nah, di sini biasanya buat data analitik gitu. Kalau misalkan itu tadi untuk mendeteksi kegagalan-kegagalan yang ada di PV gitu. Sehingga perlu pengolahan data dan juga analisis data gitu. Nah, ini sistem PLTS yang terpasang di Tera. Itu inverternya ada 10 ya. Itu keywordnya itu ya, kunci utama PLTS ini adalah di inverternya. Nah, beban yang digunakan ini adalah beban yang difokuskan adalah gedung GKU, kemudian ada Labtek. Labtek ini ada 3 gedung. Dengan di total ya taksir itu sekitar 1110 kVA. Itu sekitar 1 mega ya, 1 megawatt. Nah, ini dengan masing-masing misalnya 100 ya. Satu inverter tadi 100.000 watt. Untuk mencapai 1 mega berarti bisa 10 gitu. Nah, dan satu inverter sendiri itu terdiri dari beberapa string ya. Beberapa string dan juga array yang menyesuaikan dengan tegangan input inverter. Tegangan input inverter tadi itu sekitar 1000 volt ya. 1000 volt. Berarti PV array yang digunakan itu sekitar tadi ya 23 modul ya dalam satu string. Itu bisa menghasilkan 700 volt. Artinya masih di bawah spesifikasi inverter. Ya. Tidak boleh melebihi spesifikasi inverter tegangan yang masuk. Misalkan PV-nya itu menghasilkan tegangan 1000 gitu ya. 1200 misalkan. Sedangkan inverternya 1000. Nah, artinya terjadi kegagalan ya di inverternya, bisa overcharge ya, over voltage. Nah, kemudian karena dia hanya 100 kW ya tadi, untuk menghasilkan 1 megawatt maka dipasang paralel sekitar 10. Dan masing-masing array itu dilengkapi tadi ya, ada switch ya, DC switch. Nah, skemanya sendiri itu adalah skema on grid. Jadi ada semacam switchboard ya, switchboard yang sifatnya paralel antara PLN dan inverter. Ya, jadi selama pemenuhan beban sendiri itu di PV dan PLTS dan PLN dia paralel. Inti utamanya sebenarnya di PLN ya, dengan memanfaatkan yang ada di inverter. Kalau misalkan inverter mendung ya berarti mayoritas mengambil daya dari PLN. Nah, di sini adalah ruang panel ya, ruang panel inverter. Nah, di sini ini di dalam satu ruangan dan ada sekitar tadi ya sekitar 10. Di sini ada ini ya, ruang ada AC ya untuk mendinginkan inverter. Karena memang inverter pasti panas ya untuk menghasilkan daya yang sangat tinggi tadi. Nah, di sini ada kabel-kabel kecil ya. Ini kabel-kabel kecil yang masuk. Ini adalah daya yang dari string ya, PV string. Dimasuk ada banyak gitu.
Nah, ini awal mulanya dibangun. Nah, di sini ada profil gedung ya. Ini ada gedung yang digunakan itu adalah gedung Labtek 1 ya, gedung Labtek 3, gedung GKU, dan juga gedung Labtek 2. Jadi ada 4 gedung. Nah, ini baru 300. Tadi yang digambarin masih 300. Sebenarnya ada yang sudah dibangun, sebenarnya ada gambarnya, belum update. Nah, di sini ada ruang panel ya. Ruang panelnya ini juga agak sedikit jauh dari PLTS ya. Nah, ini ada dari PLTS sendiri ke ruang panel itu sekitar 100 meter. Jaraknya sekitar 100 meter. Yang kabel-kabel kecil yang di ruang inverter tadi, ini yang melintang ya. Ini masih proses penggalian yang melintang PLTS. Nah, jadi arus yang mengalir dari PLTS ke inverter ya, ruang panel, itu masih DC. Ya, masih DC tapi dibuat tegangannya tinggi ya, dan sekitar 700 volt. Supaya kabelnya juga kecil ya, dan juga arus tidak banyak yang hilang. Nah, di sini PLTS sendiri ini menghadap ke utara. Jadi panelnya menghadap ke utara. Ya, karena posisi geografis di Lampung itu ada di lintang selatan ya. Jadi menghadap lebih mayoritas di utara. Kemudian PV sendiri dibuat ada sudut kemiringan ya, atau tilt. Ini sekitar 6 sampai 9 derajat. Dia tidak boleh 0 ya, tidak boleh di bawah 6. Karena kalau di bawah itu dia debu sulit hilang ya. Karena kalau dia agak sedikit miring, dia ada debunya itu bisa dihilangkan sendiri oleh hujan. Nah, di sini untuk apa saja beban yang digunakan? Ya, dari gedung Labtek ya 1 sampai 3 dan gedung GKU. Ini sebenarnya gedung perkuliahan dan juga gedung praktikum ya, atau laboratorium. Ini intinya ada beberapa alat praktikum yang digunakan, atau juga beban-beban lain yang untuk dihidupkan seperti lampu ya, komputer, kemudian proyektor, kemudian pompa, kemudian pendingin udara gitu. Begitu juga dengan ada peralatan praktikum yang menggunakan 1 fasa maupun 3 fasa. Jadi satu PLTS 1 MW ini untuk ya menghidupkan satu gedung ya. Yang saja bisa jadi tidak tercover semua gitu. Bisa jadi sebagiannya dari PLN. Penggunaan beban sendiri ini adalah untuk perkuliahan, praktikum, dan ada juga beberapa kantor. Artinya gedung sendiri ini untuk ini ya, untuk bekerja gitu ya, atau juga perkuliahan. Itu dia utilitasnya sekitar Senin sampai Jumat gitu ya. Untuk yang Sabtu Minggu tidak banyak karena dia libur gitu. Dan juga waktunya sendiri ya antar jam 7 sampai jam 6 sore. Untuk malamnya dia tidak banyak digunakan karena mahasiswa tidak banyak kalau malam di sini. Sehingga PLTS yang dirancang saat ini belum menggunakan sistem baterai karena belum untuk disimpan untuk waktu malam ya. Jadi hanya difokuskan untuk di penggunaan di siang hari. Nah, kira-kira apa saja untuk yang pemeliharaan? Pemeliharaan sendiri yang terpenting adalah inverter gitu ya. Kalau inverternya rusak ya sulit untuk bekerja ya PV-nya. Nah, apa saja yang dicek dari inverter? Biasanya adalah ada semacam debu ya, debu-debu, kemudian ada serpihan, kemudian ada semacam kipas pendingin untuk mendinginkan inverter. Karena kalau dia tidak bekerja, maka dia akan mudah panas.
Kalau seandainya dia mudah panas, maka umurnya akan juga semakin berkurang gitu. Kemudian juga cek suhu ruang panel. Cek suhu ruang panel di sini menggunakan air conditioner, dan air conditioner sendiri bisa jadi berkurang ininya, kemampuan mendinginkannya, sehingga perlu dipantau ininya. Kemudian ada inspeksi switch. Ya, switch yang di PV panel ada gitu ya, kemudian di inverter ada. Nah, di sini switch sendiri untuk sebenarnya proteksi gitu ya, kalau misalnya ada kegagalan gitu ya. Kalau misalkan switch-nya tidak berfungsi ya maka bisa berbahaya. Dan di sini perlu yang dicek inspeksi switch sendiri, apakah dicek ada perubahan warna ya atau korosi yang ada di switch. Kalau misalkan ada gitu ya, berarti ada penjadwalan ya untuk diperbaiki. Kemudian ada cek modul PV. Nah, modul sendiri biasanya ada debu ya, debu-debu yang menempel. Bahkan debu ini sangat berpengaruh ya terhadap kinerja PV. Kemudian dicek apakah ada oksidasi ya. Maksudnya di PV sini ada perkaratan atau ada yang sudah berubah warnanya gitu. Karena kalau ada perubahan warna atau itu bisa terjadi, bisa terbakar gitu ya. Kemudian ada cek rumput. Ini rumput juga termasuk penting karena rumput ini bisa menjalar, bahkan bisa naik ke PV-nya sendiri. Nah, PV-nya sendiri kalau misalnya ada rumput gitu dia bisa berkarat gitu, bisa berkurang kinerjanya. Kemudian setelah cek modul PV, ada inspeksi pengkabelan ya. Pertama di konektor maupun terminal. Ya, konektor dan terminal ini kadang lebih cepat rusak gitu. Karena biasanya ada bongkar pasang gitu ya. Nah, di sini diceknya sendiri biasanya kualitas ini ya. Kemudian resistansnya gitu ya. Dan dicek juga sesuai dengan oksidasi ada enggak kan gitu ya di terminal konektornya. Nah, kira-kira peran apa saja sesuai yang di PLTS ya. Kita fokusnya ada pendidikan ya, penelitian dan lain pakaran. Nah, untuk pendidikan sendiri ada 3 ya. Itu seperti praktikum ya, kerja praktek. Kemudian ada tugas akhir. Ya pasti karena di dalam kampus pasti menunjang pendidikan gitu. Nah, pasti mahasiswa juga tertarik dengan adanya PLTS ini. Nah, yang pertama adalah praktikum. Ya, hanya saja PLTS sendiri dia sifatnya permanen. Sifatnya permanen, jadi tidak ada sesuatu yang bisa diutak-atik gitu. Kalau praktikum kan dia ada sifatnya yang mengubah gitu, ada sesuatu yang dipegang, ada yang yang diubah gitu ya. Nah, kalau di PLTS sendiri kan dia fix. Jadi kami di lab sendiri kami pasang semacam PV ya, atau PV modul yang bisa diputar gitu. Jadi mahasiswa menganalisis kira-kira berpengaruh nggak terhadap tadi ya sudut tadi, misalnya sudutnya saya ubah gitu ya. Sudut kemiringannya misalkan sampai 30 derajat ya, sampai 90 apa pengaruhnya gitu. Kemudian saya juga pengen mengubah azimut tadi ya, arah mata angin. Kalau tadi menghadap ke utara gitu, kalau saya ubah menghadap ke selatan, menghadap ke barat, berpengaruh nggak terhadap kinerjanya gitu. Atau juga dia ada juga faktor ketinggian, ya, misalnya tinggi ya. Kalau tingginya ini ada nggak pengaruh? Jadi mahasiswa mencatat kemudian melaporkan. Nah, di sini bisa dipindah-pindah ya, pindah-pindah baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Gitu. Kalau di luar ruangan bisa jadi hujan atau apa gitu ya, sehingga kegiatan praktikum sulit dilakukan. Nah, di sini kita menggunakan lampu ya. Ini ada lampu
lampu tembak gitu ya. Tidak menggunakan lampu LED. Ya, ini karena beberapa referensi ya, lampu LED belum bisa menyamai sinar matahari gitu. Kemudian ada tugas akhir. Ya, ini karena masih baru ya, di PLTS sendiri tadi baru dibangun tahun 2020. Ini masih 1 tahun lah gitu ya, masih tahun berjalan. Artinya masih sedikit mahasiswa yang mau tugas akhir di PLTS ini. Ya mungkin karena ada faktor lain ya, atau faktor apa kita masih belum tahu ini. Nah, ini adalah pengembangan ya, walaupun ada beberapa di PLTS sendiri atau juga pengembangan di jenis PLTS lainnya gitu, seperti floating gitu ya. Kemudian juga ada rooftop. Nah, kalau yang di PLTS tadi ada seperti manajemen ya, manajemen energi, misalkan ada skenario pembebanan gitu ya. Nah, di gedung mana gitu, gedung Maptek atau gedung GKU gitu, ya, di manage kira-kira seperti efisiensi ya, seperti performance pengaruhnya di mana gitu. Kemudian ada analisis biaya ya, atau cost of energy. Ini berkaitan dengan efisiensi ya, efisiensi energi di PLTS. Nah, kemudian ada kerja praktek. Nah, di sini PLTS sudah mendukung kerja praktek ya. Walaupun kerja prakteknya saat ini masih ditopang oleh mahasiswa ITERA ya. Sebenarnya bisa di cover oleh mahasiswa lainnya gitu ya. Nah, di sini kemarin sangat bermanfaat ya di zaman kemarin ya COVID. Mahasiswa kesulitan untuk mencari kerja praktek ya di industri-industri karena banyak yang menolak gitu. Ya, artinya karena kebetulan sudah terbangun dan bisa mengcover beberapa mahasiswa untuk kerja praktek. Nah, kira-kira apa yang diajarkan? Pertama adalah etika kerja ya. Kemudian memahami budaya kerja aman ya, seperti safety. Kemudian ada juga mendukung kegiatan MBKM. Jadi dengan adanya kegiatan kerja ini bisa dikonvert ya, bisa dikonversi ke nilai perkuliahan. Dan di sini ada pengembangan ya. Apa saja yang bisa dikembang dari PLTS ini? Ya, yang pertama adalah bagaimana pengembangan penelitian maintenance. Kalau yang penelitian maintenance yang sudah disebutkan tadi itu bersifat yang sifatnya ini ya. Kalau sudah ini ya preventif ya kan. Kalau ini dengan adanya penelitian ini bisa menggunakan jenis maintenance yang prediktif. Ya, jadi prediktif ini maksudnya kita bisa memperkirakan kira-kira kapan suatu perlengkapan atau peralatan sistem ini bisa gagal gitu ya. Jadi kita bisa deteksi kapan dia gagal. Dan dengan adanya deteksi waktu dia kapan gagal, kita bisa melakukan kegiatan maintenance sebelum titik tersebut gitu. Apa saja yang bisa gagal tadi ya? Di PLTS sendiri tadi ada semacam kegagalan di deteksi ini ya, string failure ya. Ada string failure misalkan tegangannya tidak sama gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak sama bisa jadi ada performance satu sel ini yang tidak sesuai dengan ini ya, sesuai dengan data sheet-nya kan gitu. Bisa jadi dia korosi dan juga atau sudah terbakar gitu. Nah, kalau sudah terbakar pasti berpengaruh ke string yang lain. Nah, kadang kadang satu sel saja yang terbakar gitu. Yang kalau misalnya melihatnya kan agak sedikit repot gitu karena jumlah modul di PLTS itu kan banyak gitu. Nah, kalau misalnya melihat satu sel aja yang terbakar kan agak sulit gitu. Jadi dengan adanya prediktif ini kita bisa cek ya, bisa ini ada analisis kira-kira modul mana yang berkurang performanya. Nah, dari modul itu nanti kita cek sel mana yang rusak gitu ya. Kita bisa menggunakan dari data dari inverter ya, kemudian dikirim ke M-bus.
kemudian dikirim ke server. Nah, di server ini nanti data-datanya bisa diolah ya menggunakan ilmu yang digunakan seperti sense data gitu ya, atau big data, atau juga menggunakan predictive analytic ya. Nah, di Tera sendiri ada ya Plurino, dia khusus untuk ya itu pusat studi khusus untuk sense data gitu ya. Nah, di Tera sendiri selain yang istilahnya ada ground mounted ya, artinya maksudnya PV yang dipasang di tanah gitu ya. Kira-kira perlu ada pengembangan nggak? Ada rencana pengembangan di yang modul lain nggak? Ya saat ini masih pengajuan ya. Kita mengajukan ke misalkan pemerintah gitu ya, atau industri yang mau membangun skema yang lain gitu. Kalau yang di ground mounting kan sudah terpasang. Nah, kita masih mencari misalkan pemasangan di PV rooftop gitu ya. Kemudian di PV terapung dan juga parking. Karena membangun PLT sendiri kita tidak bisa sendirian. Butuh stakeholder yang lain untuk membangun. Nah, karena untuk PV rooftop sendiri, jenis model bangunan di Tera sendiri, dia ada rooftopnya di atas, sudah ada semacam flat. Gitu. Ini flatnya memang bisa dibangun untuk PLTS. Gitu. Nah, jadi jenis bangunannya memang mirip-mirip seperti ini. Gitu. Kemudian, nah di Tera sendiri banyak embung-embung, ya. Danau-danau kecil. Nah, di sini bisa ditaruh ya PLTS yang jenisnya terapung. Ya mungkin ada beberapa faktor, misalkan apakah ada berpengaruh ke biota yang ada di bawah danau gitu. Nah, ini yang masih perlu dikaji ya. Kalau misalnya sudah terinstall ya, berarti dikaji kira-kira ada nggak pengaruhnya gitu. Dan sebesar berapa pengaruh. Kemudian ada PV parking. Ya, parking di sini maksudnya ini ya, parkir kendaraan. Nah, di sini dengan adanya maksudnya PV parking dia sebagai atap ya. Jadi atap kendaraan ya, seperti mobil maupun kendaraan bermotor. Jadi sekaligus atap, sekaligus dia menghasilkan listrik gitu. Dan semakin tren juga kalau dia PV parking ini dia buat ngecas mobil listrik gitu ya, atau kendaraan listrik. Nah, ada satu lagi skema yang sebenarnya tidak umum, bukan masih asing. Ini menggunakan PV fasad. Fasad ini maksudnya muka bangunan gitu ya. Tidak menggunakan rooftop sebagai PLTS, tapi dia menggunakan muka bangunan sebagai PLTS. Maksudnya dia jadi di dinding bangunan ya, atau di muka bangunan dipasang PV ya. Nah, hanya saja PV yang digunakan harus diteliti kira-kira apa yang cocok gitu. Karena kalau polikristalin dia kan ini ya, dia kan padat gitu, sehingga tidak menembus cahaya masuk. Ya, jadi yang win-win solution yang PV fasad ini dia menggunakan thin film ya, berjenis thin film. Untuk di Indonesia sendiri belum populer ya PV fasad, tapi saya lihat PV fasad ada populer di misalkan di Jerman gitu ya, atau negara-negara Eropa ataupun di Amerika. Kemarin saya baca juga ada yang meneliti, di Indonesia ada yang meneliti PV fasad. Nah, di sini ilustrasinya ya, ilustrasinya kan dia menggunakan polikristalin ya kalau misalkan PV fasad, tapi dia menghalangi cahaya masuk gitu, atau juga menghalangi view ya, atau pandangan keluar. Karena fungsi jendela sendiri kan memasukkan cahaya maupun melihat pandang keluar ya. Tapi dengan ada yang dipasang PV malah tertutup ya. Jadi fungsi jendelanya tidak berfungsi gitu ya. Nah, kemudian baiknya dia PV fasad ini dia menggunakan thin film yang menggunakan jenis transparan. Nah, jadi PV transparan ini sedang diteliti oleh dosen-dosen ITERA ya.
baik dari program studi material ya maupun program studi teknik fisika dan juga program studi fisika gitu. Nah, mereka meneliti gimana PV-nya ini dia tipis ya, dan juga transparan. Dan ini aplikasinya buat kaca tadi ya, kaca tadi ditempel PV gitu. Nah, ini baru ada beberapa percobaan di lab. Ini menggunakan PV tirai jenisnya. Jadi tirai dikasih PV ya. Kemudian ditempel ada semacam kecil ya modul PV. Kemudian pengkabelan ya antar modulnya itu di kabel yang menjalar gitu. Ya memang di sini kesulitannya memang di PV pasar ini pengkabelan gitu. Pengkabelannya gimana nih, rumit gitu. Ya, makanya dia semester ini belum berkembang, tapi ada banyak yang meneliti ini. Hal ini berlatar belakang karena bangunan pencakar langit itu dia lebih luas ininya ya, muka bangunan itu udah lebih luas daripada rooftop. Dan juga dia kan tidak memakan lahan, jadi dia ada semacam motivasi yang unggul ya PV Fasad ini. Ini juga bermotivasi dari salah satu gedung di ITERA, itu ada gedung E ya. Nah ini gedung E ini dia memanjang ya, sifatnya dia memanjang dari utara ke selatan, gitu. Misalnya ada beberapa puluh meter gitu. Uniknya dia sisi barat dan sisi timurnya ini dia menggunakan kaca gitu ya. Dia tidak menggunakan batu bata atau dia menggunakan kaca sebagai cahaya masuk. Hanya saja di lingkungannya tidak ada yang menghalangi cahaya matahari masuk ataupun pohon ataupun gedung, sehingga cahaya dan radiasi masuk ke ruangan ya, ruang kuliah atau kantor. Uniknya dia menghadap timur dan barat ya, menghadap matahari terbit dan matahari barat terbenam. Dan matahari terbit, pada saat dia matahari terbit, sisi yang sebelah timur dia sangat kepanasan ya. Itu sangat panasan. Kemarin sudah pengalaman mahasiswa sangat panas. Bahkan dikasih air conditioner ya, dikasih AC gitu, sudah dikasih kaca film yang tebal gitu. Masih panasnya sangat tinggi. Nah, kemarin diberi ide atau inovasi kira-kira bagaimana supaya mengatasi panas bangunan gitu. Ya, ini termasuk salah satu contoh bangunan yang tidak baik sebenarnya gitu. Karena dia menghadap matahari terbit dan matahari barat. Kalau misalkan menggunakan tirai ya, tirai-tirai, apakah baik jika tirai-tirai tersebut dikasih PV panel? Nah, kira-kira layanan kepakaran apa saja yang bisa dikeluarkan kan gitu ya, bisa dipelopori oleh ITERA. Yang pertama adalah pengembangan energi surya di Indonesia. Gitu. Ya sebelum ke Indonesia difokus ke Sumatera dulu gitu. Karena Sumatera termasuk berpotensi untuk pengembangan di PLTS. Dan juga terdapat banyak kampus yang di ITERA di Sumatera, sehingga bisa dengan adanya pengalaman PLTS di kampus bisa ditransfer ilmunya ke berbagai kampus yang ada di Sumatera. Nah, kemudian setelah itu bisa jadi ke seluruh Indonesia gitu. Bisa menggunakan berbagai macam teknologi modul surya maupun hasil penelitian-penelitian yang sudah dikembangkan di ITERA. Kemudian layanan pakaran sendiri bisa menggunakan menggunakan PLTS rooftop untuk berbagai aplikasi di perumahan maupun di perkantoran, baik di Pulau Sumatera ya, karena Pulau Sumatera banyak juga perkotaan-perkotaan yang menerima cahaya matahari yang tinggi. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih ke rekan-rekan maupun bapak-bapak dan bapak ibu. Ini saya cukup dari saya.
Baik, terima kasih Pak Koko atas presentasinya. Pengalaman ini ya, mengoperasikan solar PV 1 megawatt peak. Ini mungkin baru ITERA nih kalau dari kampus ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Kita bacakan dari ada di chat box ya. Ada sebagian yang ditujukan ke Pak Paulwijaya ini. Ini mungkin yang ini ya, yang terkait dengan PLTS ya mungkin ya, kita fokusnya di sana. Yang pertama dari Pak Alaik ini ya, izin bertanya nih. Bagaimana cara mengurus perizinan operasi PLTS ITERA 1 megawatt peak dengan PLN? Mengingat regulasi sesuai Permen ISDM nomor 26 tahun 2021 untuk kapasitas di atas 500 kWp harus memiliki IUPTL. Gimana nih, bisa dijawab nggak nih Pak Koko ini? Ya, ya kalau kemarin agak memang sedikit ribet ya, ribet di perizinan. Kan tetapi awalnya kemarin tidak diizinkan, yang memang kemarin agak sulit di perizinan di PLN. Tapi setelah itu ada beberapa tim ya, saya juga tidak terlibat langsung karena beberapa faktor kemarin tidak hadir. Setelah akhir 2020 itu ada izin gitu. Ya mungkin saya teknis detailnya saya belum paham gitu ya untuk perizinan. Awalnya memang agak sulit untuk perizinan pembangunan. Tiba-tiba bisa. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri ini. Pak, berapa biaya investasi awal untuk pengembangan PLTS on grid, semisal di satu kecamatan, 12 desa, dan berapa lama juga perizinan untuk pengembangan tersebut? Terima kasih. Ya, kalau satu desa, ya kalau standarnya biasanya 1 hektar itu 1 megawatt itu 1 miliar gitu. Itu ada standar di beberapa referensi, itu 1 megawatt 1 hektar 1 miliar. Jadi kalau misalnya satu kecamatan dihitung dulu berapa megawatt. Jadi dikali-kalikan aja itu perhitungan biayanya. Ya, untuk perizinan tadi ya kalau misalkan di ITERA sendiri itu sudah digagas antar tahun 2016 gitu ya. 2016 baru terlaksana 2020. Artinya bisa jadi memakan waktu sekitar 4 tahun. Baik, berikutnya dari Pak Arsono Hadi ini. Dengan pemasangan kapas PV secara keseluruhan sekitar 1 megawatt peak sebagai pengubah arus DC ke AC dibutuhkan 10 buah inverter 3 fasa dengan kapasitas masing-masing 100 kW. Pada pengubahan arus DC ke AC di inverter dibangkitkan oleh sebuah switching. Dengan adanya switching ini bisa dipastikan adanya efek harmonisa. Untuk itu, apakah sudah diperkirakan adanya efek harmonisa ini dan apa tindakan yang dilakukan? Ya, efek harmonis. Ya, saya ini ya sebenarnya dari pengembangan di sini kita ada konsultasi berapa dengan PT ini ya. Jadi yang mengembangkan PT San dan PT Wika. Kalau misalkan ada kegagalan-kegagalan ya nanti bisa dilihat gitu ya. Nah, untuk saat ini belum ada semacam kegagalan yang dipantau gitu. Baik. Berikutnya dari AI Nengah Simpen. Wah, ini kemarin baru ketemu di Bali nih dengan Pak Nengah Simpen ini.
Kalau dihitung secara ekonomi, seberapa beda harga antara listrik PLN dengan listrik PLTS? Ya, ini sering juga ditanyakan berapa ekonomis PLTS dan dari PLN. Sejauh ini hitungan-hitungan kasar lebih ekonomis dari PLN. Hanya saja kita tidak melihat ekonomisnya gitu, tapi melihat ada semacam intangibility, gitu. Ada faktor ekonomi yang memang tidak terlihat gitu. Salah satu faktor ekonomi yang tidak terlihat itu bisa berefek jangka panjang gitu. Seperti misalkan faktor pendidikan gitu. Nah, atau juga ada semacam interest dari masyarakat maupun dari pemerintah. Sehingga dengan adanya investasi PLTS sendiri bisa menguntungkan dari berbagai sisi gitu. Kalau dari segi cost untuk biayanya mungkin lebih mahal gitu menggunakan PLTS dibandingkan menggunakan dari PLN gitu. Baik, berikutnya dari Pak Tandi ini, paparan yang menarik Mas Koko, mohon izin nanya. Ada 2 pertanyaan. Yang satu, kira-kira proteksi bagian mana saja yang belum ada pada instalasi PLTS ini, secara elektrik maupun secara fisik? Bagaimana mitigasi masing-masing? Ini pertanyaan pertama. Ya, yang kira-kira yang belum ada ya, yang belum ada itu tadi yang ada switch box. Ya, switch box itu saat ini belum smart hybrid inverter, belum smart hybrid inverter. Gitu. Jadi switch box sendiri masih menggunakan sistem paralel. Nah, switchnya sendiri belum smart. Gitu. Ya, mungkin nanti bisa menggunakan sejenis hybrid inverter. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Bila bebannya merupakan AC 50 Hz dan sudah terkoneksi ke grid PLN, bagaimana mengantisipasi sifat intermitensi dari PLTS ini? Ya, ini yang semacam hal yang krusial ya, gimana mengatasi intermittent. Memang mengatasi intermittent sendiri biasanya menggunakan sistem baterai. Hanya saja jadi kita tidak menggunakan baterai, artinya ada sifat intermittent. Untuk kasus di sini saya belum begitu paham bagaimana cara mengatasinya intermittent. Untuk selama ini masih belum ada ketemuan kegagalan antara kejadian intermittent. Karena memang bebannya sendiri bisa menggunakan beban yang induktif ya di kampus kan ada beban yang tidak terlalu krusial ya untuk adanya intermittent ini. Dan juga dia paralel ya di PLN ya. Jadi kalau mati PLTS-nya pakai PLN ya? Iya, pakai PLN. Dan PLN tidak terganggu ini, mau apa 1 mega on off ini. Gimana itu? Mungkin yang ditanyakan itu. Ya, pasti terganggu, Pak. Sementara pasti terganggu. Ya, kemarin ada semacam deal-dealan gitu yang belum saya pahami gitu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Apa keunggulan MBAS dibandingkan RS485? Adakah data-data pendukung dan analisis real kasus-kasus nyatanya? Ya, yang lebih populer adalah RS485 yang bisa digunakan open source. Bisa digunakan sudah banyak library, digunakan berbagai macam perangkat device. Ya, baik yang bisa dipelajari adalah di Arduino ya, di Raspberry, atau juga perangkat peralatan yang
PLC juga banyak menggunakan RS485. Kalau yang di Mbus masih beberapa fitur device yang bisa bisa digunakan gitu. Kalau RS485 lebih meluas jangkauannya. Jadi lebih banyak RS485 yang dipakai dibandingkan Mbus-nya nih. Ya kalau data saya juga belum banyak pengalaman antar lebih banyak mana gitu RS485 dengan Mbus. Enggak, yang di ITERA. Nah, kalau yang di Tera komunikasi datanya dia lebih saat ini masih digunakan oleh PT Sun. Untuk modifikasi kita juga belum bisa banyak ngoprek di inverter. Jadi modif di inverter maupun di PLTS kita belum bisa banyak gerak gitu karena beberapa faktor gitu. Oke, berikutnya, mengapa tidak digunakan lagi RS232? Setahu saya RS232 ada terbatas ya dibandingkan dengan RS485. Dari segi jauh ya, kejauhan atau juga panjang ya, panjang kabel juga terbatas ya, berbeda ya antara S232 dengan S485. Ya beberapa komponen ada misalkan S232 kalau salah hanya 2 komunikasi komputer ya, kalau dia S485 bisa paralel ya, parallel communication. Baik, berikutnya lagi dari Pak Gunawan ya. Analisis prediktif nyata seperti apa yang dapat dilakukan pada PM tersebut? Seberapa besar dan efektifnya kemungkinan kerusakan yang dapat dihindari sebelum down beneran PLTS yang bersangkutan? Kalau seberapa efektif, kita harus melihat beberapa referensi. Karena kalau berdasarkan pengalaman, kita juga belum banyak pengalaman. Karena juga baru setahun berdiri. Jadi kalau misalkan ingin berapa akurat, ya kita juga belum bisa deteksi kegagalan yang sudah ditemui. Kalau misalkan prediktifnya, kalau PLTS adalah umurnya 20 tahun gitu ya, berarti menunggu sekitar 10-20 tahun baru menemui kegagalan. Baik, berikutnya lagi, kalau datanya ini, apakah bisa di-share format susunan datanya pada database terkait? Apa ada fasilitas akuntansi historicalnya? Nah, kalau di-share, cukup di internal saja, di internal ITERA gitu. Kalau di luar belum bisa di-share. Mungkin dari segi penelitian gitu, dari segi laporan internal bisa di-download yang gitu, bisa jadi buat pelaporan dan historical gitu. Baik, berikutnya dari Pak Ferry ya. Bagaimana cara menghitung besaran emisi karbon, misalnya dalam ton? Adakah telah dihitung di proyek Bapak pengurangan emisi karbon pada saat kemarau dan pada saat musim hujan? Terima kasih, Pak. Saat ini belum ada hitungan emisi karbon. Jadi belum, mungkin ya syarat masukannya juga mungkin kami akan hitung bagaimana menghitung emisi karbon yang sudah dihasilkan. Ya, mungkin convertnya adalah penggunaan tadi ya EBT tadi gitu. Kalau misalkan yang umumnya adalah menggunakan dari PLN, misalkan PLN dari batu bara kan, dengan adanya convert EBT berarti penggunaan batu bara berkurang. Baik, berikutnya dari Pak Tandi ya. Bagaimana pemeliharaan preventif dan periodenya berapa tahun sekali? Ya, preventif ada beberapa yang berkala gitu. Ada yang setahun sekali gitu. Ada juga yang tidak perlu berkala, jadi juga hanya cukup melihat saja kan. Ada juga melihat kejanggalan baru bisa dilihat
Kalau misalkan inverter ya setahun sekali sudah maksimal lah gitu ya, atau juga ini optimum lah gitu. Berikutnya, bagaimana pemeliharaan prediktifnya? Ya kalau prediktifnya tadi dengan analisis analytical tadi. Ya, dengan analisis analytical tadi kita lihat kapan waktunya gitu ya. Kemudian bisa disusun rencana penggantian modul, misalkan kalau misalkan di PV tadi ya. Kemudian dicek modul yang mana gitu ya. Sehingga tidak perlu berkala gitu maksudnya. Dengan adanya berkala maka cost juga gitu. Misalkan satu PLTS memeriksa seluruh modul ya satu persatu, maka itu cost ya. Misalkan secara berkala berapa bulan sekali gitu kan. Nah, dengan adanya preventif maka bisa mengurangi jadwal tadi dan biaya tadi. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, bisa dijelaskan atas dasar perhitungan ilmiah apa saja keluarnya angka-angka keramat 23%, 28%, dan 1790 ton tersebut? Apa asal comot saja kah? Iya, 23% berdasarkan kebijakan pemerintah. Dengan pemerintah, komitmen pemerintah gitu, untuk 3%. Kalau 28% apa ada tadi 28%? 28% 2030 nggak salah. Oh, 2030. 1790 ton. 1927 karbon dioksida per tahun. Komitmen Paris Agreement. Oh, itu ini ya, ini ada yang ini komitmen pemerintah dan ada Paris Agreement ya itu ya. Iya. Oke. Berikutnya, apa ada pemanfaatan fasilitas handshaking antara MBAS dengan server database terkait? Apakah ada contoh-contohnya? Ya, contoh-contohnya saat ini belum ada ya. Berikutnya, apa ada fasilitas notifikasi remote wireless dan internet based data communication? Ya kalau di inverternya belum ada wireless communication. Jadi kalau ingin menambah wireless communication artinya ada converter ya. Mungkin ada berbagai macam converter, misalkan converter RS485 ke wireless. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ahmad Kulaimi, mengapa modulnya polikristalin tidak monokristalin yang lebih efisien, Pak? Ya, saat ini polikristalin sudah lama ini ya dikembangkan dan juga harganya juga lebih murah gitu. Ya kalau misalnya monokristalin mungkin efisiensinya lebih tinggi, cuma harganya belum masuk gitu. Jadi kita pertama mungkin sebagai lonjakan awal dulu menggunakan polikristalin. Selanjutnya nanti akan dikembangkan seperti jenis-jenis sel lain yang monokristalin maupun yang thin film gitu. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi nih menanyakan nih, bisa di-share nomor WA atau email pemateri, gimana tuh? Bisa ada nggak itu di dalam slide tadi itu? Oh, kalau di slide email Purino, Pak, Pusat Studi dan UPT. Oh ada ya, ada emailnya ya? Ya emailnya. Oh ya oke, jadi Pak mungkin Gunawan, email ini, ya, mungkin email email. UPT-nya saja daripada. Ya email UPT itu bisa ke sana nih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ahmad Kulaimi lagi, bagaimana komunikasi pengaturan beban dengan PLN? Gimana mekanismenya itu? Nah ini yang
termasuk krusial juga yang belum smart lah gitu, sifatnya belum smart. Jadi utamanya dari PLN, kemudian menggunakan maksimumnya yang dari PLTS. Ya, jadi kalau misalkan ada PLTS yang tidak ini ya, intermittent, ya berarti ada semacam intermittent juga yang di PLN ya. Komunikasinya juga sepertinya belum ada. Belum ada antar porter dengan PLN. Banyak manualnya ini berarti ya? Iya, masih manual awal-awal. Masih manual, oke, baik. Pertanyaan di chatbox sudah habis. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, kami persilahkan. Ya, izin bertanya Pak Edi. Oh ya, silakan Pak. Ya Pak Koko Friansa, terima kasih Pak. Ya Pak. Ya, ini saya ucapkan terima kasih nih, ada perguruan tinggi awal yang 1 mega ini luar biasa ini ya Pak ya. Nah, ya saya ingin tahu ini Pak, proses waktu bangunnya ini Pak, ketika bangun 1 mega itu dengan PLN, karena walau bagaimanapun kan ini tujuannya untuk pendidikan sama penelitian dan juga menyangkut beban Pak ya dengan PLN sebagai otorita negeri ini. Nah, awal-awal prosesnya gimana Pak? Bisa 1 mega terbangun, PLN itu restunya itu seperti apa gitu Pak, kira-kira Pak? Makasih Pak. Ya, tadi sudah ada pertanyaan yang serupa, tapi coba mungkin bisa dijelaskan. Ya, masalah restunya kemarin awal-awal memang sulit untuk diizinkan. Bahkan saya juga ikut beberapa hadir rapat, memang sempat PLN menolak dengan adanya pembangunan PLTS 1 megawatt. Setelah berapa lama saya juga tidak terlalu mengikuti karena beberapa faktor, misalkan kesibukan, sehingga diganti oleh tim yang lain. Nah, pada saat diganti yang tim lain itu yang lebih paham, jadi saya juga belum paham juga gitu. Kemudian tiba-tiba ada restu. Ya, saya juga masih belum paham gitu. Mungkin sebagai kasus saja Pak, itu nanti kalau ada yang mau bangun lagi itu ada itu 1 megawatt peak di Itera, ini di sini harus bisa juga dong Pak. Mungkin gitu. Mungkin saya bisa nyambung Pak Edi. Oh iya, silakan. Enggak, ini kan menyangkutnya kan semua itu ujung-ujungnya duit ya Pak. Oh iya. Nah, walaupun penelitian itu kan ujung-ujungnya juga duit, itu tidak bisa lepas. Iya. Dengan 1 mega itu kan dananya cukup besar, butuh tenaga juga banyak. Saya pengen tahu itu, ini dananya pengen tahu ya Pak ya, dana dari universitas bagaimana, dan ke PLN itu apakah listriknya Bapak itu dibayar atau gratisan aja ke PLN-nya? Saya kira itu Pak, makasih. Silakan. Iya, ya, skemanya listriknya kan baik, sebenarnya kampus bayar listrik, bayar listrik. Kalau misalkan menggunakan PLN ya berarti bayar listrik ke PLN. Nah, ini kan listrik dari PLTS gitu. Nah, cuma skemanya PLTS-nya kan dari PT Sun maupun PT Wika gitu. Jadi kita bayar listrik yang ke PT Sun gitu, tidak bayar ke PLN gitu maksudnya dengan adanya PLTS ini. Enggak, kok saya kayaknya saya nggak dapat yang ini jelas banget itu ya, bapaknya kayak ragu-ragu ini. Jadi kan listrik ini kan cuma siang aja, listrik bapak ini kan cuma siang aja, sedangkan beban kampus itu kan tidak hanya siang aja, walaupun mendung pun juga listrik bapak akan keserap oleh
listrik oleh nyerap listrik PLN. Jadi perlu dihitung ya Pak, artinya kita itu kalau dalam pembangkitan itu ada menghitung energi sama daya. Cuma Bapak tadi kan cuma menghitungnya daya aja, bukan energi toh. Sedangkan kalau di dalam listrik ini tentunya ngitungnya adalah energi. Ya cuma saya pengen tahu gitu loh. Seandainya listrik Bapak itu lebih besar dari kebutuhan listrik kampus, apakah PLN mau bayar atau kalau memang kurang atau kalau maksimum seberapa Bapak boleh digratiskan? Saya kira mesti ada aturan itu Pak. Nggak cuma pasang-pasang terus kita ada mestinya ada agreement yang di situ saya kira sehingga kalau memang itu sebagai keberhasilan orang akan menghitung Pak. Kira-kira saya akan ikut atau enggak dengan pola ini. Ini kan sebagai istilahnya percontohan awal gitu. Pola yang menguntungkan atau tidak. Buntutnya itu menguntungkan atau tidak. Kalau hanya penelitian 1 mega dananya besar loh Pak. Tenaga surya ini nggak main-main dananya. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Koko? Kan tetap ada PLN-nya dan ada PLTS-nya ya. Jadi mungkin bayarnya kalau PLTS meternya berapa watt-hournya. Ada batasan-batasan seberapa. Ya, ya. Atau belum ini, ya sudah kalau memang nggak ini, ya sudah nggak perlu dijawab, gitu aja. Kan ada listrik PLN, ada listrik PLTS, kan tidak semuanya dipenuhi oleh PLTS-nya. Atau mungkin juga bisa kelebihan listriknya Bapak, mungkin ya 1 mega. Masih singkat kali baik, Pak. Ini Prof. Effendi ini angkat tangan barangkali mau ada masukan atau komentar. Kami persilakan. Bu, suaranya nggak kedengeran nih Bapak. Belum, ya. Terima kasih. Kedengaran? Ya, kedengaran. Terima kasih, kedengaran. Saya dari bidang perikanan dan kelautan. Jadi apakah memungkinkan kapal-kapal perikanan ukuran besar digunakan dengan tenaga surya? Terima kasih, Pak. Wah, ini ada pertanyaan ini. Mana nih ada kapal-kapal perikanan? Yang ukuran besar gitu loh. Ya, yang ukuran besar. Sampai ke zona ekonomi eksklusif gitu. Karena secara prinsip tuh samudra kita kan cahaya matahari kan relatif terbuka di lautan. Terima kasih. Barangkali ada masukan dari yang lain yang mungkin bisa memberikan. Saya gini, kalau masukan saya itu kadang-kadang gini. Silakan nih Pak Arsono. Memang tenaga surya itu seakan-akan menggratis dari alam ya. Tapi perlu diingat, ini barangnya barang impor. Makanya dengan itu saya berharap tuh fotovoltaik bisa diproduksi di dalam negeri. Sehingga kalau itu bisa diproduksi di dalam negeri, barang itu kita beli, misalnya apalagi yang memproduksi BUMN. Berarti kalau untung itu untuk BUMN negara. Kedua, kita jangan berharap lebih lah dengan tenaga surya seakan-akan seperti listrik pembangkit gitu Pak. Jadi karena faktor harganya mahal, kalau itu memang listrik untuk perikanan otomatis untuk storage ya perlu baterai. Jadi ada perlu tambahan lagi Pak. Nah itu kadang-kadang yang harus di benaknya dipikirkan gitu loh Pak. Saya setuju, saya mendukung pemakaian tenaga surya itu saya mendukung sekali. Tentunya juga ada batasan-batasan yang kiranya bagaimana menguntungkan di pihak kita. Kalau ini barang impor kita besar-besarkan, yang untung itu siapa? Cuma itu aja. Syukur-syukur gimana caranya memproduksi solar cell ini dalam negeri. Ya, makasih. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Arsono. Ini Pak Wahidin Wahab, barangkali ada masukan nih Pak, ada komentar Pak. Nah, mohon izin. Tadi mengenai izin PLN itu, saya kira sudah pernah dibahas dalam pertemuan yang lalu ya dari BKTF ini, teknik fisika itu. Dan jelas dijelaskan waktu itu bahwa pemerintah
saat-saat belakangan ini sudah menerbitkan peraturan bahwa PLN harus mendukung siapapun pihak yang ingin menanamkan modal untuk PV ini. Jadi mungkin itu sebabnya setelah bertahun-tahun ITERA tidak berhasil, kemudian tiba-tiba muncul dan telah jadi gitu ya. Pak Koko mungkin tidak mengetahuinya karena ini adalah urusan policy. Lalu untuk perhitungannya tentu harus ada kesepakatan antara pihak universitas atau ITERA ini dengan PLN, dan itu sudah ada aturannya. Jadi kalau Bapak Ahmad Kulaimi ini ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin sumbernya ke PLN Humas ya. Saya kira mereka sangat terbuka untuk berdiskusi tentang hal itu. Dan saya tahu dari acara PI, BKL Teknik Fisika PI ini, kita sudah pernah mengundang Pak siapa tuh yang dia juga sudah pernah ini. Rasanya pernah saya berikan juga komentar di situ. Ya kan? Ya. Saya kira informasi banyak sekarang dan sudah terbuka. Pemerintah sangat mendukung sistem pembangkit yang istilahnya energi ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wadin Wahab nih, rajin ikut webinar dan masih ingat banyak informasi yang diikuti. Siap. Kita selalu ikut supaya tetap up to date Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Berikutnya Pak Ahmad Kulaimi. Saya kira boleh tambah sedikit tadi mengenai pembuatan solar cell ini. Memang betul, solar cell itu semuanya masih import. Tapi harus diingat, kita mungkin mampu memproduksi sekarang. Tapi harganya berkali-kali, mungkin ratusan kali lebih mahal daripada yang import. Anda kalau perhitungkan, biaya produksi itu, kalau Anda hitung, maaf saya sebut kota yang paling banyak menghasilkan PV sekarang ini, solar cell ini, itu adalah negara Cina, ya, Tiongkok. Di mana sekarang aja Amerika aja sudah kalah karena harga mereka jauh lebih tinggi, Jerman juga jauh lebih tinggi. Nah, Tiongkok sendiri berhasil menekan biaya produksi karena produksinya banyak banget, sehingga biaya produksinya bisa mereka tekan jauh di bawah harga-harga dari negara lain. Nah, di negara kita kondisinya itu volume pemakaiannya itu belum bisa memadai. Bahkan untuk kita ekspor pun kita pasti akan kalah bersaing, sehingga tidak ada atau belum ada yang mau investasi membuat photocell ini dari awal ya, dari bahannya. Nah, yang saya tahu beberapa pabrik di negara kita, salah satu ada di Bandung itu, mereka membeli solar cell-nya eceran gitu, belum dipasang. Jadi frame-nya dan ininya, jadi semua frame-nya itu dipasang di dalam negeri. Nah, dengan cara itu mereka berhasil menekan persen Bandung itu, Pak. Ya, ada lagi yang swasta. Ada juga swasta. Mereka berhasil meningkatkan konten dalam negerinya. Jadi itu salah satu cara. Begitu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wadin. Maaf. Ya. Pak Ahmad. Silakan, Ahmad Kulaimi. Terima kasih Pak Edi. Jadi saya menambahkan Pak Wahidin Wahab. Terima kasih dan juga menguatkan Pak Koko. Jadi saya ingin menguatkan bahwa kita sama-sama mendukung 23% ya di energi terbarukan. Jadi artinya apapun untuk energi baru terbarukan khususnya PLTS ini saya setuju Pak. Nah, mengapa ingin saya sampaikan kepada ITERA ini, kalau bisa jangan tanggung-tanggung Pak Koko, kalau bisa dibikinkan BU atau koperasi lah ya. Jadi kita bisa menghasilkan listrik tapi bisa berjual beli dengan PLN begitu ya. Jadi tidak remang-remang ya dilepas ke PLN nanti terjadi gangguan beban dan sebagainya tadi yang dikomunikasikan Pak Wahidin dengan Humas PLN. Lebih baik kita terang-terangan ITERA membuat sub bidang usaha atau koperasi ITERA yang khusus bisnis jualan listrik, karena 1 mega yakin saya yakin lebih. Jadi banyak ekspor ke PLN, mendingan terang-terangan supaya BEP atau uangnya itu bisa balik modal atau jelas agreement atau hukumnya gitu. Kalau jual beli kan kena target dengan PLN begitu ya. Jadi kita berapa ke PLN, kita tidak mengganggu sistem PLN begitu ya.
Nah, itu saya setuju seperti itu supaya ITERA membuat 1 Mega ini jadi badan usaha atau koperasi jualan listrik lah ke PLTS ini kepada PLN, Pak Koko, sehingga kedepannya di samping PNBP untuk penelitian, untuk mahasiswa atau kepakaran yang lain, kita sumber matahari ini kan nganggur nih, harus kita dimanfaatkan ya sebagai wujud syukur kita sebagai orang Muslim. Nah, memanfaatkan ini bagus ini. Nah, itu kita investasinya itu mumpung baru setahun ya, bikin badan usaha, diproses, kemudian diajukan. Kita jual beli per KWH-nya berapa? Kita ikutin saja yang harga PLN jual belinya gitu ya. Jadi tidak mengganggu, lepas semua 1 mega sehari, pasti memang PLN akan terganggu kalau kita lepas. Mendingan berapa sih kita mau dijual ke PLN, berapa mega, harganya berapa. Nah, jadi saran saya seperti itu Pak Koko, buat saja badan usaha atau koperasi untuk jualan listrik ke PLN supaya jelas hukum dan ekonominya seperti itu. Mungkin itu Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Bulemi. Baik, waktu masih 5-6 menit ya, barangkali masih ada yang ingin berpendapat atau bertanya. Pak Edi. Oh ya, Pak Abdul Kasim. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, saya sangat mendukung itu PLTS karena di Kaltim juga itu kalau tidak salah perusahaan listrik milik pemerintah itu ada kerjasama dengan PLN. Nah itu mereka melasang di kantor-kantor instansi pemerintah Pak Edi. Nah jadi memang PLTS itu dia skala kecil. Nanti siang dia beroperasi PLTS, kalau malam beroperasi PLN. Nah, di situ nanti ada selisih dalam perhitungannya akan menghemat beban biaya operasional itu. Sehingga itu juga kita mengurangi emisi. Saya sebagai aktivis lingkungan setuju sekali itu. Namanya di masjid-masjid, di kampus-kampus, di kantor-kantor pemerintahan. Itu bisa yang mereka beroperasi pada siang hari yang banyak menggunakan listrik. Pada malam hari libur. Karena kalau menggunakan PLTS full 24 jam, investasi baterai cukup mahal Pak Edi. Sehingga kalau siang hari sangat efektif, malam PLN. Dan PLN pemerintah saya kira tidak terganggu itu, karena memang kebijakan pemerintah itu. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Abdul Kasim, masukannya ini dari Kalimantan Timur, ini luar biasa juga nih. Ternyata pemasangan PLTS ini semakin lama semakin meluas sepertinya itu. Dan kalau dilihat harga ini solar panel juga kalau duluan mahal, ini sekarang di Tokopedia itu 1000 watt juga 5 juta di Indonesia sekarang. Kalau import langsung bisa jadi sudah di bawah itu. Gitu. Silakan nih satu komentar lagi kalau ada yang mau memberikan masukan. Oh, yang pertanyaan untuk kapal itu belum dijawab Pak Edi. Oh iya, ini yang kapal nih barangkali ada yang bisa ini ya. Tapi kalau kapal kan mungkin ininya ya utilitasnya ya, kalau seluruh energi barangkali terlalu besar kapalnya ini. Lagi pula kapal kan itu goyang-goyang Pak di tengah laut. Apa nanti nggak stabil jadi itu listriknya Pak? Enggak masalah sebetulnya. Ya, ini barangkali ada yang memang bisa memberikan masukan. Saya kira enggak masalah, yang mungkin arah mataharinya. Cuma tadi di kapal itu kan tadi tidak semua mungkin akan di cover ya. Mungkin hanya penerangan itu juga butuh baterai gitu loh. Betul. Ya, tapi dan kalau mesin kapal itu kan hitungannya besar ya PK-nya itu. Kalau terus cuma diselipi untuk sebagian diambil untuk penerangannya dengan tenaga surya apa nggak buang-buang itu, karena mesinnya itu kan sudah skala besar itu kapal, untuk kapal ya. Kecuali kalau kapal nelayan itu mungkin masih ini karena mesinnya kan kelotok mesin itu ya kecil itu bisa dimatikan dan dia misalkan mancing itu bisa pakai penerangan. Tapi kalau kapal mesinnya sudah besar itu nggak terlalu berpengaruh, saya kira itu ya penghematan energinya. Mungkin gitu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Harsono Hadi yang sudah memberikan masukannya. Baik. Dan tadi saya juga nggak dijawab sama Pak Koko ini tadi masalah harmonisa ya.
Itu kalau switching itu biasanya untuk tenaga surya atau tenaga angin itu pasti, kalau tenaga angin pun juga di DC kan ya, walaupun keluarnya AC, itu pasti ada filternya itu harmonisa. Lalu dengan skala ini saya juga belum pernah dengar kalau pemasangan sampai 5 mega atau apakah sudah terpikirkan power quality-nya, artinya harmonisanya itu akan muncul, Pak. Ya, jadi Pak Koko, jadi kalau ada switching L dan C itu mesti bikin cacat gelombang. Makanya kita kenal dengan XL, XC itu, mesti faktor dayanya jadi turun. Dan itu berdampaknya adalah cacat gelombang. Karena harmonisa itu pada dasarnya adalah energi yang tidak terserap 100%. Dia akan balik ke jaringan. Nah, dengan superposisi dia akan membuat jaring yang seharusnya gelombang sinus jadi cacat. Itu yang harmonisa. Tadi yang ini apakah sudah dipikirkan? Ya, sampai sekarang saya juga belum dapat informasi gimana kalau skalanya lebih dari 1 mega atau 5 mega atau ini di Indonesia ya. Tapi kalau saya baca-baca di jurnal-jurnal ini pasti ada penangkalnya pakai filter. Filternya biasanya L atau C aja. Terima kasih Pak Edi, Pak Koko. Baik, terima kasih Pak Harsono Hadi. Ada komentar ini dari Pak Koko. Gimana itu Pak Koko? Enggak ada Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, kalau begitu waktu 17.29 menjelang 17.30 ya. Kita akhiri acara sharing sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Koko Friansah, Pak Paul Wijaya, Bapak-bapak tadi banyak sekali nih yang berinteraksi memberikan masukan-masukannya ya, luar biasa, informasi yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mendorong ini penggunaan energi baru terbarukan ini supaya lebih banyak lagi sehingga komitmen pemerintah Republik Indonesia ini bisa terrealisasi gitu ya. Kita akhiri acara sore hari ini, kita lanjutkan besok sore. Bagi yang berminat silakan besok tentang metamaterial dan aplikasinya. Ini dari Dr. Teguh Hadi Yudhistira ya, dari ITERA juga. Nih kebetulan minggu ini minggu dosen-dosen ITERA nih yang tampil di TK Teknik Fisika. Baik. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa berkegiatan dengan lebih bebas lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Pak Tutu, terima kasih Pak Komarudin. Waalaikumsalam. Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Edi. Ya Pak Adi, terima kasih. Terima kasih Pak Mohon Edi. izin nih Pak ya. Ya Pak Gunawan. Pak Gunawan, Pak Budi, Pak Karta. Budi, Karta Dinata. Iya, dan Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Joko. Sampai ketemu Terima kasih lagi. Pak Edi. Ya Pak Aris. Terima kasih. Izin live.